Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zamhari Lutfi, nomor absen 1 dari kelas 12 DKV. Di video ini saya akan menjelaskan tentang metode perakitan produk, barang, dan jasa. Pada prinsipnya, produk massal dapat dikatakan berhasil apabila produk yang dihasilkan dapat dijual kemudian menghasilkan laba. Namun dalam pelaksanaannya perlu diterapkan metode perakitan dengan meminimalisasi atau mengurangi terjadinya kerugian atau kesalahan, di mana melakukan perakitan sebelum dilakukan proses produksi massal sangatlah penting. Tidak hanya itu, dalam melakukan proses produksi massal juga dibutuhkan pemahaman terkait cara langkah-langkah dan pelaksanaannya. Bagaimanakah proses perakitan produksi massal? Untuk memahami secara lebih jelas tentang metode perakitan produk, maka simak materi berikut dengan seksama. Perakitan produk, barang, atau jasa. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi satu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pada umumnya, perakitan dalam proses produksi barang jasa terdiri dari semua bagian-bagian komponen yang menjadi satu produk, yaitu proses pengencangan, proses inspeksi, dan pengujian fungsional, pemberian nama atau label, pemisahan antara hasil perakitan yang baik dengan hasil perakitan yang buruk, serta pengepakan dan penyimpanan untuk pemakaian akhir. Perakitan merupakan proses khusus apabila dibandingkan dengan proses penyusunan yang lain karena proses perakitan bisa meliputi bagian proses yang ada di dalamnya. 1. Konsep dan prinsip perakitan produk. Perakitan atau bisa disebut dengan assembly line adalah suatu proses penyusunan di mana pada setiap bagian penyusunan disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk. Jadi yang lebih cepat dari metode yang biasa. Dalam metode assembly line, pergerakan pekerja diminimalisasi sedikit mungkin. Komponen-komponen yang akan dipasang biasanya diletakkan di atas konveyor sebagai urutan proses produk tersebut. Adapun prinsip perakitan produk sebagai berikut. A. Meletakkan peralatan dan pekerja dalam urutan pekerja atau operasional sehingga setiap bagian komponen dapat dipasang secara berurutan sampai dengan proses akhir. B. Area kerja untuk pemasangan komponen dibuat secara nyaman sehingga pekerja dapat dengan mudah memasang komponen ke dalam rangkaian produk yang berjalan di atas konveyor. Dalam metode perakitan banyak sekali penghematan waktu yang diperoleh. Pekerja dapat memasang komponen secara terus-menerus tanpa harus menunggu proses akhir. Setiap pekerja mempunyai tanggung jawab memasang komponen sesuai urutannya dan dapat melanjutkan pekerjaan produk lain tanpa menunggu produk akhir tersebut selesai. Walaupun terlihat mudah dan sederhana, metode perakitan tetap saja membawa kerugian terutama bagi para pekerja. Pekerja akan merasa tersaingkan dan jenuh karena harus melakukan pekerjaan yang sama sepanjang hari. Dalam sehari-hari, pekerja dapat melakukan kegiatan yang sama sebanyak ratusan kali untuk memasang komponen yang ada pada bagian yang sama. Permasalahan lain yang timbul adalah sempitnya ruang gerak pekerja karena tata letak yang buruk tanpa memerhatikan faktor ergonomi. 2. Jenis-jenis perakitan. Dalam proses perakitan terdapat berbagai jenis perakitan yang dapat digunakan terutama di dunia industri
Hal itu tergantung pada pekerjaan yang dilakukan. Dalam hal ini biasanya faktor bentuk dan jumlah produk yang akan dihasilkan sangat menentukan jenis perakitan yang dilakukan. Secara umum, terhadap dua jenis perakitan dalam suatu produksi, berikut ini dijelaskan dua macam jenis perakitan yang sudah digunakan. A. Perakitan manual. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian proses dilakukan atau dikerjakan secara konvensional dan menggunakan tenaga manusia dan peralatan yang sederhana tanpa adanya alat bantu yang spesifik atau khusus. B. Perakitan otomatis. Perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan oleh menggunakan sistem otomatis seperti automasi, elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, mekanik dan membutuhkan alat bantu yang lebih spesifik dan khusus. Untuk menggunakan jenis perakitan ini dapat dibedakan lagi menurut jenis produk akan dilakukan perakitan. Adapun jenis perakitan berdasarkan jenis produk yang dilakukan perakitan sebagai berikut. 1. Produk tunggal. Jenis perakitan produk tunggal yaitu jenis produk perakitan di mana perakitan produk hanya satu jenis saja. Produk seri. Jenis perakitan produk seri yaitu jenis produk perakitan yang dilakukan dalam jumlah massal dalam bentuk dan ukuran yang sama. 3. Faktor-faktor yang mengaruhi kegiatan perakitan. Kegiatan perakitan dalam proses produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berikut faktor-faktor yang memengaruhi kegiatan perakitan. A. Jenis bahan yang digunakan mengalami perakitan. A. Jenis barang yang akan mengalami perakitan. Pada setiap jenis bahan terdapat sifat khusus dan bahan lain sehingga sewaktu dilakukan perakitan pada jenis bahan tertentu, bahan terlebih dahulu harus diketahui sifat-sifatnya. Hal ini dikarenakan sifat bahan ini sangat berpengaruh terhadap metode pemilihan penyambungan. B. Kekuatan yang dibutuhkan. Adanya pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan dalam suatu konstruksi sebaiknya sudah dihitung terlebih dahulu pada saat merencanakan konstruksi produk yang akan diproduksi. Hal ini disebabkan dengan mempertimbangkan kegunaan konstruksi dan atas dasar ini maka dapat dipilih metode produksi yang akan dipakai yaitu metode penyambungan dalam perakitan. C. Pemilihan metode penyambungan. C. Pemilihan metode penyambungan. Pemilihan metode penyambungan ini sangat erat hubungannya dengan jenis bahan dan kekuatan sambungan yang dibutuhkan karena setiap mode penyambung mempunyai keistimewaan. D. Penggunaan alat bantu perakitan. Alat-alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi. Konstruksi terdiri dari jumlah komponen yang banyak membutuhkan alat bantu perakitan. Alat bantu ini terutama dibutuhkan untuk memproduksi suatu alat dalam jumlah yang relatif besar. Toleransi. Adanya toleransi yang digunakan dalam perakitan
dapat dipertimbangkan berdasarkan bagian-bagian ini dikenal dengan istilah intangible ability, sifat atau sifat mampu tukar. Patokan dasar yang digunakan dalam perakitan harus ditentukan terlebih dahulu atau acuan dasar untuk merangkai komponen yang lain. Ya, bentuk atau tampilan. Bentuk atau tampilan dari suatu produk memengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri. Bentuk atau tampilan pada dasarnya diawali dari gambar atau desainnya dengan penggunaan konstruksi di lapangan. G. Ergonomis. Ergonomis adalah kesesuaian atau produk dengan kenyamanan pemakai. Artinya apabila produk ini digunakan tidak menimbulkan cepat letih, membahayakan, membosankan, dan sebagainya. H. Finishing. Finishing atau pekerja akhir merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan. Finishing juga akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. 4. Metode yang digunakan dalam perakitan. Dalam produksi massal, proses perakitan dapat dilakukan dengan cara otomatis. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil pada setiap produk dengan bentuk yang standar. Dalam perakitan terdapat beberapa metode yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan. Metode tersebut yaitu metode perakitan yang dapat ditukar-tukar, metode perakitan dengan mudah pemilihan, dan metode perakitan secara individual. Berikut penjelasan metode-metode dalam perakitan relatif mahal. Yang metode perakitan yang terdapat ditukar-tukar. Dalam metode ini bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukar antar satu sama lain atau interchangeable karena bagian tersebut dibuat oleh satu pabrik secara maksimal dan sudah distandarisasi baik menurut ISO International Organization for Standardization, DIN, DSTIS, Norm, JIS, Japan Industrial Standard, dan sebagainya. Keuntungan yang diperoleh apabila menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarisasi adalah waktu untuk perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen yang rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Meskipun memiliki kelebihan, tetap saja terdapat kekurangan pada komponen yang telah distandarisasi, yaitu harga komponen tersebut relatif mahal. B. Metode perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan menggunakan metode pemilihan komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal serta pengukuran diukur menurut batasan-batasan ukuran. C. Metode perakitan secara individual. Perakitan ini dalam pengerjaannya tidak dapat dipisahkan atau bagian satu dengan bagian yang lain atau pasangan satu dengan pasangan yang lain.
Hal ini dikarenakan dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung pada bagian yang sebelumnya. Salah satu komponen pada bagian tersebut diselesaikan terlebih dahulu, kemudian bagian yang lain perpasangnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. 5. Keseimbangan lini. Keseimbangan lini atau line balancing merupakan penugasan sejumlah pekerja ke dalam stasiun kerja yang saling berkaitan dalam suatu lintasan atau lini produksi. Stasiun kerja tersebut tidak memiliki waktu yang tidak melebihi waktu siklus dan stasiun kerja. Fungsi dari lini balancing ini adalah membuat suatu lintasan yang seimbang, sedangkan tujuan pokok dari penyeimbang lintasan adalah meminimumkan waktu menganggur pada lintasan yang ditentukan oleh operasi yang paling lambat. Keseimbangan ini adalah suatu usaha produk untuk mengadakan keseimbangan kapasitas antara satu bagian dengan bagian lainnya di dalam proses produksi. Hal ini perlu juga adanya pertimbangan dalam menentukan pembagian pekerjaan ke dalam masing-masing stasiun kerja. Adapun tujuan utama dalam menyusun line balancing adalah untuk membentuk dan menyeimbangkan beban kerja yang dialokasikan pada tiap-tiap bagian kerja. Apabila tidak dilakukan keseimbangan seperti ini, maka akan mengakibatkan efisienan kerja di beberapa unit kerja, di mana unit kerja yang satu dengan unit kerja yang lain memiliki beban yang tak seimbang. Dalam keseimbangan lini terdapat prinsip dasar yang harus diperhatikan. Selain itu terdapat juga prosedur dan langkah pemecahan yang harus dipahami. Berikut ini penjelasan mengenai prinsip dasar keseimbangan lini, prosedur keseimbangan lini, dan hal yang berkaitan dengan keseimbangan lini. Prinsip dasar keseimbangan lini. Perancangan produksi memang peranan yang penting dalam perusahaan yang mempunyai type produksi massal, terutama dalam pengaturan dan perancangan operasi-operasi atau penugasan kerja yang harus dilakukan. Pengaturan dan perancangan yang tidak tepat akan mengakibatkan stasiun kerja di lintasan perakitan tersebut mempunyai kecepatan produksi yang berbeda-beda. Hal ini akan berakibat pada lintasan perakitan atau tidak efisien, terjadinya penumpukan material atau produk setengah jadi antara stasiun kerja yang tidak berimbang kecepatan produksinya. Perencanaan suatu keseimbangan dalam suatu lintasan perakitan yaitu suatu usaha yang bertujuan untuk mencapai kapasitas yang optimal, di mana tidak terjadi penghamburan fasilitas agar dapat tercapai lintasan perakitan yang seimbang. Masing-masing stasiun kerja mendapatkan tugas yang sama nilai ukur dengan waktu. Dengan demikian, masalah keseimbangan lintasan perakitan yang sebenarnya adalah bagaimana agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan beban kerja yang sama pada setiap
stasiun kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran produk yang sama pada persatuan waktu. B. Prosedur keseimbangan lini. Prosedur line balancing bertujuan untuk meminimalkan harga balance day dari lintasan untuk nilai waktu siklus yang telah ditetapkan. Jumlah ini diharapkan mampu meminimalkan jumlah stasiun kerja. Prosedur dasar yang dilakukan adalah dengan menambahkan elemen-elemen aktivitas pada setiap stasiun kerja sampai jumlah mendekati sama tetapi tidak melebihi harga waktu siklus. Dalam hal ini biasanya akan ditemukan hambatan-hambatan dari elemen aktivitas ditetapkan dalam suatu stasiun kerja, namun hal yang penting adalah tetap memperhatikan ketentuan hubungan suatu aktivitas untuk mendahului aktivitas lain atau dapat digambarkan ke dalam bentuk precedence diagram, di mana diagram tersebut akan dapat dimanfaatkan sebagai prosedur dasar untuk mengalokasikan elemen-elemen aktivitas. C. Langkah-langkah pemecahan masalah line balancing. Terhadap sejumlah langkah pemecahan masalah line balancing menurut Jaspers adalah langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi tugas-tugas individual atau aktivitas yang sedang dilakukan. 2. Menentukan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas. 3. Menetapkan precedence constraints jika adanya kaitan dengan setiap tugas tersebut. 4. Menentukan output dari assembly line yang dibutuhkan. 5. Menentukan waktu total yang tersedia untuk memproduksi output. 6. Menghitung cycle time yang dibutuhkan seperti waktu di antara penyelesaian produk yang dibutuhkan untuk menyelesaikan output yang diinginkan dalam batas toleransi dari waktu atau batas waktu yang sudah diizinkan. 7. Memberi tugas-tugas kepada pekerja atau mesin. 8. Menetapkan jumlah minimum banyaknya stasiun kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi output yang diinginkan. 9. Menilai efektivitas dan efisien dari solusi. 10. Mencari terobosan-terobosan untuk memperbaiki proses terus-menerus. D. Hubungan precedence dalam line balancing. Hubungan atau saling keterkaitan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya digambarkan dalam suatu diagram yang disebut precedence diagram atau diagram pendahuluan. Dalam suatu perusahaan yang memiliki tipe produksi massal yang melibatkan sejumlah besar komponen yang harus dirakit, perancangan produksi menggunakan yang sebagai sangat penting dalam membuat penjadwalan produksi, terutama dalam masalah pengaturan operasi-operasi atau penugasan kerja yang harus dilakukan. Keseimbangan ini sangatlah penting karena akan menentukan aspek-aspek lain dalam sistem produksi dalam jumlah waktu yang cukup lama. Beberapa aspek yang akan terpengaruh antara lain biaya, keuntungan, tenaga kerja, peralatan, dan sebagainya. Hal ini digunakan untuk mendapatkan lintasan perakitan yang memenuhi tingkat produksi tertentu, sehingga penyeimbang lini harus dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat agar menghasilkan keluaran berupa
Keseimbangan ini berupa dengan menggunakan metode berupa keseimbangan lini yang terbaik. Tujuan akhir pada line balancing adalah memaksimalkan kecepatan pada setiap stasiun kerja sehingga efisien kerja yang tinggi dapat dicapai pada setiap stasiun. Istilah-istilah dalam line balancing. Dalam line balancing terdapat istilah-istilah yang lazim untuk digunakan. Berikut akan dijelaskan mengenai istilah-istilah tersebut. 1. Precedence diagram. Precedence diagram digunakan sebagai melangkah pada penyelesaian yang menggunakan metode perakitan, metode keseimbangan lintasan. Precedence diagram sendiri sebenarnya merupakan gambaran secara garis dari urutan operasi kerja serta ketergantungan pada operasi kerja lainnya yang bertujuan untuk memudahkan pengontrolan dan perencanaan kegiatan yang terkait di dalamnya. Assemble product adalah produk yang melewati workstation, di mana setiap workstation memberikan proses tertentu sehingga sesuai dengan produk akhir pada perakitan akhir. 3. Waktu menunggu idle times. Waktu menunggu atau idle times. Dalam hal ini operator atau para pekerja menunggu untuk melakukan proses kerja ataupun kegiatan operasi yang selanjutnya akan dikerjakan. Selisih atau perbedaan antara sales time dan station time atau CT dikurangi ST sebagai berikut seperti pada gambar. 4. Keseimbangan waktu senang balance day. 4. Keseimbangan waktu senggang balance day. Keseimbangan waktu senggang atau balance delay merupakan ukuran dari ketidakefisienan lintasan yang dilakukan dari produk menganggur. Sebenarnya hal ini terjadi karena pengalokasian yang kurang sempurna di antaranya stasiun-stasiun kerja. Balance delay dapat dirumuskan sebagai berikut seperti keterangan yang di bawah. 5. Efisiensi stasiun kerja. Efisiensi stasiun kerja merupakan rasio antar waktu operasi pada setiap stasiun kerja dari I, waktu operasi stasiun kerja terbesar W. Efisien stasiun kerja dapat dirumuskan sebagai berikut. Lines efficiency merupakan rasio dan total waktu stasiun kerja dibagi dengan siklus, kemudian line efficiency dikalikan dengan jumlah stasiun kerja atau jumlah efisien kerja dibagi dengan siklus, lalu dilakukan dengan jumlah stasiun kerja atau jumlah efisiensi stasiun kerja dibagi jumlah stasiun kerja, ataupun rumus line efficiency sebagai berikut. 7. Workstation merupakan lini perakitan di mana proses perakitan dilakukan setelah menentukan interval waktu siklus. Maka jumlah stasiun kerja yang efisien dapat diterapkan dengan rumus sebagai berikut. 8. Smoothness Index merupakan suatu indeks yang menunjukkan kelancaran relatif dari penyeimbang lini perakitan tertentu dengan rumus sebagai berikut. F. Metode yang digunakan pada pengukuran waktu kerja. Waktu kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap suatu proses produksi, terutama dalam hal perakitan.
Secara garis besar, teknik pengukuran waktu kerja dibagi dua bagian sebagai berikut. 1. Pengukuran secara langsung. Pengukuran waktu secara langsung adalah pengukuran yang dilaksanakan secara langsung sesuai dengan tempat pekerja yang bersangkutan. 2. Pengukuran secara tidak langsung. Pengukuran waktu secara tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan tanpa harus berada di tempat pekerja, yaitu dapat dilakukan dengan membaca tabel-tabel yang tersedia dengan syarat mengetahui jalannya pekerjaan atau gerakan. G. Konsep lini dalam tata letak yang berorientasi produk. Penyusunan pada type ini adalah berdasarkan urutan proses produksi, di mana mesin-mesin atau peralatannya disusun dengan urutan proses sehingga dalam mengerjakan akan diikuti oleh pekerjaan berikut dan sesuai urutan prosesnya. Untuk industri perusahaan yang membuat produk secara massal dan dalam waktu yang relatif panjang dan terus-menerus serta tidak tergantung pada pesanan, maka untuk jenis tata letak yang sesuai adalah produce layout. Sedangkan untuk produksi yang berulang dan kontinu, maka tata letak yang sesuai dengan menggunakan tata letak produk. Sekian, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.